Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat kelas ya, kemudian bagaimana menginstansiasi sehingga terbentuk beberapa objek ya. Tentu ini konteksnya adalah dalam bahasa pemrograman Java yang konsisten menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Untuk demonstrasinya, saya mulai dari awal menjalankan NetBeans IDE-nya ya. Oke, ini proses menjalankannya, kita tunggu saja sehingga nanti NetBeans-nya siap untuk digunakan dalam pemrograman. Baik, setelah sampai ke halaman seperti ini ya, kita akan membuat proyek baru ya. Kita klik New Project ya. Kemudian setelah itu kita biarkan seperti ini bawaannya, Java with Maven, Java Application, kemudian kita klik Next ya. Kita tunggu proses configuring Java clusternya. Dan nanti ada beberapa itu konfigurasi yang dijalankan oleh IDE NetBeans-nya. Baik, setelah kita sampai pada jendela seperti ini, yang pertama kita berikan nama proyeknya ya. Misalnya di sini proyeknya adalah proyek kelas objek, kemudian nama masing-masing ya. Nah, setelah itu perhatikan untuk proyek location-nya, ini kita harus menempatkannya ya di tempat yang kita nantinya mudah untuk mengakses ulangnya. Misalnya di sini saya buatkan folder baru ya, saya taruh di desktop saja karena ini merupakan demonstrasi. Sedangkan teman-teman sekalian nanti silahkan disimpan ya di directory yang itu misalnya menjadi directory kerja dari teman-teman sekalian ya yang biasa diakses ya. Misalnya di sini saya buat folder baru ya, kemudian saya buat namanya adalah proyek Java ya, proyek ya, kemudian Java seperti ini ya, kemudian saya pilih seperti ini, kemudian saya klik open ya. Nah, dia nanti akan ditempatkan di situ ya. Nah, setelah itu untuk grup ID-nya kita biarkan seperti aja ya, com.mycompany ya, atau kita kasih nama saya ya, .priyadi ya. Sedangkan package-nya ya, mungkin ini bisa kita perpendek ya, com Priyadi atau enggak package proyek kelas objek Priyadi seperti ini ya. Kemudian bisa kita klik finish seperti ini. Nah, package ini nanti saya tunjukkan di mana nanti dalam proyek akan terbentuk ya. Oke, ini ada proses yang perlu kita tunggu ya, kita tunggu saja. Baik, setelah sampai pada halaman seperti ini ya, package-nya tadi kalau kita lihat dia ada di sini ya, proyek kelas objek Priyadi ya. Nah, berikutnya ya, untuk program yang pertama kali dijalankan nanti adalah program yang kelasnya nanti ada di sini ya, yang terbentuk secara otomatis ini ya. Nah, teman-teman nanti sebenarnya bisa cek ya bisa cek di proyek properties di sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita masuk properties ya, kemudian di bagian run ya. Kita sebenarnya di sini bisa menentukan untuk main kelasnya. Untuk main kelasnya bawaannya yang terbentuk dalam proyek secara otomatis ya. Sebenarnya ini bisa diseleksi ya kalau nanti kita kelasnya sudah banyak ya seperti ini. Kemudian kita klik OK sehingga nanti ketika dijalankan ya, misalnya ini kita rubah menjadi nama saya ya, Priyadi seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di save ya, dan kalau dijalankan ya dia akan menjalankan blok kode yang ada di sini. Sebenarnya semuanya dijalankan sih ya, cuma konteksnya di sini ya, yang merupakan main method dan merupakan main class dia yang akan dijalankan. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat kelas baru ya di sini dengan klik kanan, kemudian kita pilih Java class ya. Nah, kelas baru ini misalnya di sini kita akan membuat kelas bernama manusia ya, seperti ini ya. Kemudian kita klik finish saja, tidak perlu melakukan editing yang lainnya ya. Klik finish ya, maka kita akan membentuk kelas manusia yang ada di dalam package yang sama ya. Nah, kemudian dalam kelas manusia ini ya, kita akan membuat sebuah properti yang pertama bertipe string ya, yaitu nama ya. Kemudian kita buat seperti itu saja ya. Kemudian berikutnya kita membuat sebuah metode ya, yaitu sapa nama itu ya, sapa manusia begitu ya misalnya ya, yaitu dengan void seperti ini ya. Untuk membuat metode adalah menggunakan keyword void ya, kemudian sapa nama, sapa manusia gitu ya, manusia seperti ini ya.
metode akan selalu memiliki tanda kurung di sisi sini ya, karena nanti bisa diberikan parameter jika suatu saat dibutuhkan. Nah, dalam metode sapa manusia itu ya, di sini misalnya kita kasih perintah untuk menyapa kemudian menyebutkan nama manusianya ya, misalnya yaitu dengan menggunakan shout seperti ini, kemudian Ctrl Enter. Di sini berikutnya kita akan menuliskan sebuah string halo, kemudian di sini kita sambung dengan variabel nama ini ya. Nama ini adalah variabel yang ada di sini ya. Oke, kalau ada peringatan seperti ini ya never use, tidak apa-apa karena ini memang belum digunakan. Jangan lupa berikutnya diklik save. Nah, inilah yang dimaksud dengan membuat kelas ya. Kemudian di sini yang dimaksud dengan properti, dan yang di sini inilah yang dimaksud dengan metode. Dalam sebuah kelas secara sederhana itu bisa memiliki properti ataupun metode, salah satunya ataupun keduanya ya. Nah, selanjutnya adalah proses instansiasi ya. Proses instansiasi adalah proses menggunakan sebuah kelas ini untuk mencetak beberapa objek ataupun satu objek, nah itu juga bisa ya. Oke, berikutnya kita coba di sini ya. Setelah kita mencetak nama Priyadi ini ya, karena ini print ln, berikutnya di sini kita akan membuat sebuah objek ya. Untuk membuat sebuah objek, yang pertama kita sebutkan nama kelas yang akan menjadi induk, bukan induk istilahnya ya, akan menjadi cetakan dari objeknya tersebut ya, yaitu dengan menyebutkan manusia seperti ini ya. Sia ya. Kemudian kita menyebutkan nama objeknya, misalnya ini adalah man1 misalnya. Di sini kita buat dengan keyword new ya, yaitu berikutnya kita sebutkan nama kelasnya sendiri beserta nanti dengan tanda kurung sebagai pengisi parameter ya, manusia, kemudian tanda kurung seperti ini. Nah, sampai di sini proses instansiasi sudah jadi. Nah, yang dimaksud dengan objek itu adalah man1-nya. Sedangkan proses instansiasinya ini adalah proses keseluruhannya kita sebut sebagai instansiasi, yaitu kita menyebutkan nama kelas yang dirujuk oleh objek yang akan kita buat ya, atau cetakannya ya. Kemudian kita sebutkan nama dari objeknya, yaitu man1 ya. Kemudian sama dengan ya, man1 ini dibentuk dari new manusia, yaitu nama kelas ini disertai dengan di sini inputan parameter, walaupun kosong itu boleh, dan kali ini kita akan mempelajari dengan inputan yang kosong dulu ya. Nah, setelah itu berikutnya kita sudah bisa menggunakan objek man1 ini. Nah, man1 ini kalau kita rujuk dari kelas manusia, itu kan dia memiliki atribut atau properti nama. Nah, atribut atau properti nama pada man1 ini, man1 ini bisa kita isi ya, misalnya man1 seperti ini ya, kemudian kita sebutkan. Nah, di sini sudah kelihatan ya, properti nama bisa kita isi, misalnya kali ini kita isi dengan Jessica seperti itu ya. Nah, maka berikutnya ya, untuk objek man1 ini properti namanya akan berisi Jessica, khusus untuk man1 ya. Setelah itu berikutnya untuk metode yang ada pada objek man1 ini juga bisa kita panggil ya. Tadi ada metode sapa manusia, kali ini kita coba panggil ya man1, kemudian kita panggil sapa manusia seperti ini, sehingga ketika nanti metode man1 ini yang dibuat ya dari cetakan manusia ini dipanggil ya, maka namanya nanti sudah akan berisi Jessica. Nah, ini di sini kan sebelumnya belum ada isinya apa-apa. Kemudian ketika dipanggil ya di sini, kemudian kita isi nama ini ya, atribut dari namanya, kemudian kita panggil metodenya ini ya, dimana metode ini akan memanggil variabel nama atau properti nama yang ada pada kelas manusia, maka di sini sudah akan berisi Jessica. Mari kita buktikan ya. Nah, di sini terbukti ya. Yang pertama dia mencetak tulisan system out println, ini merupakan cetakan string saja. Sedangkan yang kedua ini setelah instansiasi ya, kemudian objek man1 ini ya namanya diisi dengan Jessica, kemudian dia memanggil metode sapa manusia ya, maka dia akan berisi sebuah string yaitu halo, kemudian menyebutkan nama sesuai dengan isian objek yang dibentuknya. Kemudian yang kedua ya, sesuai dengan konsepnya ya, bahwa kelas merupakan sebuah cetakan ya. Kali ini kita akan membuat
objek yang kedua ya, yaitu manusia 2 dengan namanya adalah man2 ya. Manusia manusia seperti ini ya. Kemudian kita sebut sebagai man2. Nah, man2 ini cara instansiasinya sama ya, new manusia kemudian dalam tanda kurung seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya, bahwa antara man1 dan man2 itu nanti tidak ada hubungannya, kecuali kedua-duanya itu sama-sama merujuk ke kelas manusia ini. Artinya kalau kita saat ini kita panggil man2 seperti ini ya, kemudian kita kasih titik seperti ini ya, maka dia akan menampilkan properti ataupun metode yang ada pada kelas manusia ya, sama ya. Namun demikian ya, ini namanya bisa kita isi dengan nilai yang berbeda ya. Misalnya di sini kita isi dengan Krisnanda seperti itu ya. Nah, setelah kita isi Krisnanda ya, maka pada objek man2 ini ya, kita juga bisa memanggil metode. Sama-sama memanggil metode di sini adalah sapa manusia. Tapi dia akan berdiri sebagai objek yang berbeda dengan yang ini. Artinya ketika nanti kita ini ya, ketika kita manggil man1 dia akan tetap berisi Jessica, dan ketika kita memanggil man2 dia akan berisi Krisnanda. Oke, ini kita buktikan ya, man1 ya, man2 kemudian kita panggil sapa manusia seperti ini ya, maka dia akan berisi yaitu Krisnanda. Nah, teman-teman mungkin kalau menganggap bahwa ini seperti pada konsep prosedural ya, jangan-jangan ini sudah tertimpa ya, namanya sebelumnya di Jessica kemudian dirubah menjadi Krisnanda. Ini kita buktikan dengan cara ya, ini kita cetak sebelum ini ya, sesudah man2. Artinya di sini ya, kalau memang ya bahwa nama pada pengisian dari objek man2 ini nanti merubah dari pengisian nama dari man1, maka ini semestinya man1-nya berisi Krisnanda juga. Tapi nanti ini kita buktikan ya. Oke, kita buktikan, kita jalankan ya. Mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa untuk man1 dia tetap mencetak halo Krisnanda ya. Man2-nya mencetak halo Krisnanda, sedangkan yang man2-nya dia mencetak tulisan halo Jessica. Ini sesuai dengan isian 1, walaupun itu dilakukan sebelum kita membuat objek man2. Ini sudah kita tetapkan sebagai Jessica, dan yang man2 ketika kita isi Krisnanda namanya ya, maka dia tidak merubah apa yang sudah diisikan pada objek man1 ini, sehingga itu terbukti ya bahwa keduanya berdiri sendiri-sendiri, tapi memiliki properti dan memiliki objek yang dari kelas yang sama ya. Baik, saya kira demikian ya untuk demonstrasi bagaimana cara membuat kelas, kemudian proses cara membuat kelas ini ya, kemudian proses instansiasi, kemudian bagaimana mengelola objek-objeknya ya, yaitu di sini ada man1 dan man2, dan tadi sudah ditunjukkan juga bagaimana sifat dari objek-objek yang dibentuk dari suatu kelas yang sama, yaitu mereka berdiri sendiri-sendiri tapi memiliki ya dari cetakan yang sama, yaitu ini ya dari properti nama dan sama-sama memiliki metode sapa manusia. Demikian, mudah-mudahan dipahami. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.